Masjid Nabawi telah menjadi tempat ibadah kepemimpinan dan bangunan umat Islam yang diperuntukkan oleh para sahabat, dan dia menerima darinya inspirasi dan harga sebuah amartin, dan dia mengucapkan doa malam, dan dia berdoa di bulan Ramadan. Masjid Nabawi terbakar yang mengakibatkan kerusakan yang tidak sedikit. Maka Khalifah Mu'tasim Billah memerintahkan untuk segera membangun masjid kembali. Selanjutnya pada tahun 886 Hijriah, akibat tersambar petir, maka terjadi kebakaran masjid yang kedua kalinya. Besarnya kobaran api kebakaran ini mengakibatkan seluruh bangunan Masjid Nabawi hangus terbakar, terkecuali makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu juga ada donatur dari Mesir, Asrobi, yang memberi bantuan 6.000 pohon emas untuk rehabilitasi masjid yang mulia ini, yaitu Masjid Nabawi. Pada tahun 1265 Hijriah, di mana masa pemerintahan Sultan Abdul Majid, beliau memerintahkan perbaikan dan perubahan yang paling besar dalam sejarah pembangunan Masjid Nabawi, sehingga memakan waktu 12 tahun waktu lamanya. Dalam pembangunan ini, dinding-dinding dan tiang-tiang dihiasi dengan ukiran-ukiran serta tulisan-tulisan yang indah, yang mana terdapat di dinding dalam sebelah selatan ditulis oleh seorang penulis yang terkenal bernama Abdullah bin Zuhdi, yang berisikan surah Al-Hajj Asmaul Husna. Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya membangun tersebut terselesaikan pada tahun 1277 Hijriah. Hasil pembangunannya sampai sekarang masih utuh. Demikian juga ukiran-ukiran dan tulisan yang indah masih tetap ada. Bangunan Sultan Abdul Majid ini antara lain mihrab-mihrab. Selanjutnya, untuk mengingat jasa beliau dalam usahanya, yaitu memperbaiki pola Masjid Nabawi, maka salah satu pintu masjid yang terletak di depan sebelah utara diberi nama Babul Majidi. Selanjutnya, pada tanggal 12 Sa'ban tahun 1340 Hijriah, Raja Abdul Aziz bin Saud mulai memperbaiki lantainya serta memperluas bagian masjid. Dalam pembangunan ini, pemerintah Mesir ikut membantu memperbaiki Masjid Nabawi tersebut. Dengan mengingat jamaah haji semakin meningkat, terlebih setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara yang dijajah kini menjadi merdeka, serta ditambah lagi antara perjalanan negara telah lancar dan begitu cepat. Maka sesudah pembangunan yang diadakan Sultan Abdul Majid, Raja Abdul Aziz bin Saud memperbesar dan memperbaiki Masjid Nabawi yang terletak di Madinah Al-Munawwarah. Jumlah pintu yang dibuat sampai dengan masa Raja Abdul Aziz bin Saud ialah 10 pintu, yaitu yang pertama Babu Saud, yang kedua Babu Abdul Aziz, yang ketiga Babul Abdul Majid, yang keempat Babu Abdul Bakar Asy-Syiddiq, yang kelima Babu Umar bin Khattab, yang keenam Babu Utsman bin Affan, yang ketujuh Babu Salam, yang kedelapan Babu Rahman, yang kesembilan Babun Nisa, yang ke-10 Babul Jibril, yang mana setiap pintu tingginya mencapai 6 meter dan lebarnya 3,2 meter, yang dibuat dari kayu yang dihiasi ukiran dari tembaga kuningan model Arab. Jumlah tiang sebanyak 232 buah yang masing-masing tingginya 5 meter. Didirikan 2 buah menara yang terletak di depan masjid, yang masing-masing
tingginya 70 meter. Sementara itu, masjid bagian belakang di atas babu masjidi dari sebelah barat memanjang ke timur telah dibangun. Bangunan bertingkat 2 yang mana digunakan sebagai perkantoran, perpustakaan, serta gedung perawatan Masjid Nabawi. Lantai bertingkat 2 ini yang mana dapat digunakan sebagai tempat sholat bagi umat seluruh dunia. Yang mana jika tempat sholat jamaah terlalu padat, yang ada di Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi juga diberikan sketsel yang dapat diangkat-angkat memanjang dari belakang makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke pintu tambahan yang ada di sebelah utara, yang mana di sebelah kanan untuk jamaah wanita dan yang di sebelah kiri untuk jamaah laki-laki. Bangunan Masjid Nabawi yang ada sekarang ini ditambah dengan halaman yang sudah mencukupi seluruh luas kota Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW hingga kuburan yang ada di dekat Masjid Nabawi.